Bahasan kita hari ini terkait dengan nation state in international system. Itu bahasan kita. Kita lanjut. Tadi sebenarnya yang harus kita diskusikan ini, kenapa, apa yang dimaksud negara, apakah kita membutuhkan negara, dan kenapa. Seenggaknya sampai sekarang ini adalah sistem paling ideal terkait dengan bagaimana mengatur kehidupan manusia. Lalu kenapa negara disebut sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, nanti kemudian kita bahas juga. Oke, kita lanjut. Ini adalah faktor-faktor yang membentuk negara. Bisa saja seperti yang tadi teman Anda bilang, kalau misalnya mau dibilang sebagai juridical statehood atau kemudian empirical statehood. Negara adalah sebuah dia punya wilayah, lalu kemudian ada yang menempati wilayah tersebut, yaitu populasinya. Lalu kemudian ada pemerintahan yang mengatur wilayah tersebut. Lalu kemudian berikutnya lagi diakui oleh negara-negara lain, sehingga mereka bisa berhubungan satu sama lain. Itu yang disebut sebagai negara. Walaupun ada juga beberapa kasus di mana dari 4 ini tidak terpenuhi semuanya. Contoh misalnya, saya nggak tahu ada teman-teman yang bisa nebak atau tidak. Dia teritorinya nggak jelas. Karena itu punya orang, bisa dibilang kayak begitu. Tapi dia ada populasi yang menempati wilayah tersebut. Ada pemerintahannya, sudah dibuat pemerintahannya. Bahkan malah diakui oleh banyak negara. Sampai sekarang kemudian masih jadi observer di PBB. Ada yang tahu itu contohnya apa? Israel. Israel, Bang. Israel. Vatikan, Mas. Kosovo ya, Palestina, Palestina, Mas. Arab. Israel. Oh, Israel tadi kenapa Israel? Israel ada di PBB. Ada di PBB, jadi anggota di sana. Kosovo ya, Mas? Bukan. Vatikan bukan, Mas? Afghanistan. Sahara Barat. Afghanistan semuanya ada. Sahara Barat ya, Mas? Barat dia belum diakui. Somaliland, saya nggak tahu kalau Somaliland. Jujur saya nggak terlalu kenal dengan itu. Palestina, tadi ada yang nyebut Palestina nggak? Saya, Mas. Ya, ini Palestina. Contoh satu lagi, dia punya teritori. Tadinya teritorinya adalah wilayah kosong. Ada sih indigenous people di sana, tapi sedikit. Kemudian populasi ada. Ininya kebanyakan adalah orang-orang buangan yang memang lari ke negara atau ke wilayah ini. Pemerintahan, dibikin pemerintahannya, tapi kemudian sampai sekarang tidak direcognize sebagai negara. Atau tidak diakui sebagai negara. Ada yang tahu contohnya? Taiwan? Ya, Taiwan. Taiwan punya teritori. Itu tadi wilayah yang Taiwan ini tadinya nggak tahu itu punya siapa. Itu cuman wilayah kecil, kosong awalnya. Ada indigenous people dikit di sana. Populasinya adalah orang-orang buangan dari China daratan pada waktu itu yang membelot dari China. Pemerintahan dibuat oleh mereka, tapi kemudian sampai sekarang nggak direcognize, termasuk oleh Amerika Serikat yang mendukung mereka sebenarnya. Tapi Amerika Serikat punya namanya kebijakan One China Policy. Cuman satu Cina yang ada di dunia, yaitu PRC, People's Republic of China atau China Daratan yang ada saat ini. Sehingga dia belum bisa dikategorikan sebagai negara. Sip, itu terkait dengan negara. Kita lanjut lagi. Kemudian ini cerita tentang formasi negara atau teori tentang pembentukan negara. Oke. Agak panjang sih ceritanya, tapi saya coba buat singkat. Bayangkan dulu itu nggak ada negara. Cuman ada individu-individu yang emang individu, bisa dibilang dia punya bawaan, punya hak masing-masing ketika mereka lahir. Nggak ada negara, kondisinya adalah anarki. Anarki di sini bukan berarti chaos ya, tapi anarki itu lawan kata dari hierarki. Hierarki artinya ada yang di atas, ada yang di bawah. Itu hierarki. Sistem politik domestik negara-negara yang ada saat ini sifatnya hierarki. Ada yang ngatur, ada yang diatur. Ada pemerintah, ada rakyat.
Nah, sedangkan kondisi anarki, nggak ada kondisi seperti itu, semua sama. Individu-individu semua sama. Kondisi ini, kalau kata Thomas Hobbes, dianggap sebagai kondisi homo homini lupus. Dalam kondisi anarki, manusia itu dianggap sebagai serigala bagi manusia yang lain. Dan yang akan terjadi dalam kondisi homo homini lupus ini adalah bellum omnium contra omnes. Saya ketikkan di chat bellum omnium contra omnes, atau bahasa Inggrisnya wars between all against all, perang antara semua melawan semua. Dalam kondisi anarki, seorang anak bisa saja kemudian membunuh orang tuanya kalau misalnya apa yang dia inginkan nggak bisa didapatkan, dan nggak ada yang akan menghukum dia karena nggak ada yang mengatur. Yang terjadi dalam kondisi anarki adalah semua orang akan mencoba untuk mengumpulkan kekuatan di dalam dirinya. Kenapa? Karena siapa yang paling kuat, dia yang kemudian akan survive. The strong can do what they want, and the weak can suffer what they must. Itu kondisinya. Jadi siapa yang paling kuat, dia kemudian bisa ngapain aja. Yang lemah, ya sudah, dia harus ikut saja dengan sistem yang ada. Tapi ini bukan sistem yang ideal. Kenapa bukan sistem yang ideal? Orang yang paling kuat di dalam lingkungan tadi, dia tidak bakal bisa juga tidur nyenyak ketika malam. Kenapa? Karena dia masih bakal tetap was-was, saya bakal dibunuh. Dan malah yang paling kuat biasanya jadi target juga. Saya akan dibunuh mungkin oleh orang terkuat kedua dan oleh orang terkuat ketiga misalnya. Apalagi orang-orang yang kemudian lemah. Mungkin dia bakal, ya sudahlah, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Bisa bilang seperti itu. Ini bukan kondisi yang ideal. Dan kemudian semuanya merasa terancam. Lalu karena kondisi tersebut, masyarakat tadi kemudian ngumpul lalu mencoba untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Dan mereka berpikir bahwa oke, kita harus menunjuk seseorang di antara kita untuk bisa mengatur kita. Kalau dalam bukunya Thomas Hobbes, seseorang tadi yang ditunjuk adalah yang disebut sebagai sang Leviathan. Orang yang paling kuat di sana, lalu kemudian yang paling menakutkan untuk bisa mengatur masyarakatnya. Kepada sang Leviathan tadi, semua anggota dari masyarakat tadi, individu-individu yang ada, yang pada awalnya dia, ibaratnya misalnya, mereka punya hak dasarnya 100%, 10% diserahkan kepada sang Leviathan tadi. Mereka tetap punya 90% kebebasan, 10%-nya dikasih ke sang Leviathan. Sehingga sang Leviathan mengakumulasi hak-hak dasar dari masyarakatnya tadi kepada dirinya. Akumulasi tadi yang disebut sebagai kedaulatan atau sovereignty. Dan sang Leviathan diharapkan kemudian, ya Leviathan tadi bisa dibilang sebagai negara, membuat sebuah sistem di mana ada tatanan di sana. Yang kondisinya tadinya tidak tertata ketika kondisinya anarki menjadi lebih tertata, dan ada kondisi yang sifatnya hierarki. Ada si Leviathan yang ada di atas, kemudian masyarakat yang lain yang berada di bawah yang akan diatur oleh si Leviathan tadi. Atau yang sekarang kita sebut sebagai negara. Jadi negara dibangun berdasarkan kontrak sosial. Lalu kita lanjut. Dengan kedaulatan yang dimiliki, negara kemudian punya tugas utama. Tugas utamanya setidaknya adalah 5 tugas ini. Keamanan, kebebasan, lalu kemudian menjaga juga ketertiban, lalu menegakkan keadilan, dan juga menjamin kesejahteraan dari masyarakatnya. Di bidang keamanan yang pasti, tadi kan salah satu masalahnya yang kuat aja nggak bisa tidur nyenyak, apalagi yang kemudian yang lemah. Sekarang negara dengan kedaulatan yang dia miliki harus bisa menjamin orang yang paling lemah pun bisa tidur nyenyak ketika tengah malam. Dia sebagai penjaga malamnya.
Di bidang keamanan, kemudian mereka ngebangun namanya Armed Forces, angkatan bersenjata. Tujuannya adalah menjaga wilayah tersebut, khususnya terhadap ancaman dari negara lainnya. Lalu kemudian bikin juga kebijakan keamanan. Oh ya, terkait dengan Armed Forces tadi, secara aturan cuman negara yang boleh punya kekuatan bersenjata. Cuman negara yang boleh punya militer dan menggunakan militer. Cuman negara yang boleh mendeklarasikan perang. Karena kalau yang pihak yang lain dianggap tidak legal atau ilegal. Cuman negara yang boleh melakukan hal seperti itu. Termasuk kemudian cuman negara yang punya otoritas memaksakan sesuatu kepada masyarakatnya. Kemudian tadi bikin kebijakan keamanan, lalu kemudian berkontribusi juga untuk menjaga stabilitas internasional. Lalu yang berikutnya terkait dengan freedom. Tadi sudah dikatakan dasar dari kedaulatan yang dimiliki oleh negara adalah sebagian hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat yang diserahkan kepada negara tadi. Tapi kemudian imbal baliknya adalah kebebasan atau hak-hak yang masih melekat kepada manusia itu harus dijaga. Human rights yang dimiliki oleh masyarakatnya tadi harus dijaga oleh negara, sehingga negara harus menjamin freedom dari masyarakatnya. Yang ketiga, negara juga harus bikin tatanan, menciptakan sebuah ketertiban, lalu kemudian menegakkan hukum. Jadi dia bikin hukum supaya ada aturan di sana, lalu kemudian supaya lebih tertata, lebih ada order di sana. Kemudian negara juga yang menegakkan hukum tersebut tanpa pandang bulu, melakukan law enforcement, melakukan penegakan hukum. Dan cuma negara yang bisa melakukan penegakan hukum. Dan negara bukan jadi subjek untuk penegakan hukum. Lalu yang berikutnya lagi, negara harus menjaga juga atau menjamin kesejahteraan dari masyarakatnya. Caranya adalah bikin kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi, lalu kemudian ketika masyarakatnya membutuhkan sesuatu dan tidak bisa dipenuhi secara domestik, dia yang kemudian harus memfasilitasi perdagangan lintas negara atau international trade, perdagangan internasional. Memfasilitasi bukan berarti kemudian harus berperilaku untuk berdagang juga, enggak, tapi memfasilitasi saja. Di beberapa negara demokrasi, enggak boleh negara kemudian menjadi pemain dalam ekonomi, tapi dia kemudian jadi gatekeeper atau regulator saja terkait dengan ekonomi. Oke, ini 5 nilai dasar negara yang kemudian harus dijalankan oleh negara. Dan negara harus hadir bagi masyarakatnya untuk menjamin 5 hal ini dijalankan. Nah, terkait yang tadi, quasi state atau dibilang, ya bisa juga dibilang dengan failed state, kalau ada negara yang nggak menjalankan tugasnya, 5 nilai dasar ini kemudian nggak dijalankan, dan biasanya terkait dengan freedom, udah dia dapetin kedaulatan karena hak dasar masyarakatnya dikasih ke dia, yang dia lakukan kemudian malah menindas masyarakatnya, melakukan pembantaian kepada masyarakatnya dan sebagainya. Berarti dia sudah melanggar kontrak yang ada di awal. Ketika dia melanggar kontrak yang ada di awal, berarti kedaulatan ini sudah gagal. Tidak ada lagi kedaulatan yang melekat kepada negara tersebut. Jadi tanggung jawab dari masyarakat internasional untuk melindungi masyarakat yang ada di sini sampai ada negara yang bisa memiliki kedaulatan di wilayah tersebut. Itu jadi dasar terkait dengan intervensi kemanusiaan. Lalu kemudian state behavior. Jadi tadi ada tugas negara, dari tugas negara tadi itu jadi objektifnya negara, dan untuk bisa menjalankan objektifnya negara, kemudian negara akan berperilaku didasarkan kepada 4 hal ini. Dia akan melihat di luar sana apa saja kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Opportunities-nya seperti apa. Yang kedua, apa sih kepentingan dia? Kepentingan nasional dia apa? Dan kepentingan nasional atau kebutuhan nasional negara-negara bisa dibilang berbeda satu sama lain.
Ada negara seperti Amerika Serikat yang mungkin kepentingan nasionalnya adalah bagaimana caranya supaya tetap menjadi hegemon, misalnya. Ada negara misalnya kayak Solomon Island, dia bakal berpikir besok atau tahun depan negara saya masih ada atau enggak. Karena air laut semakin tinggi, lalu kemudian dia bisa saja tenggelam, misalnya. Atau ada negara yang kemudian lebih mikirin pokoknya yang jadi kepentingan bagi saya adalah kepentingan ekonomi. Di mana ada sumber daya ekonomi, saya kemudian akan datang. Contohnya adalah China. Atau ada negara yang kepentingannya pokoknya saya harus aktif dalam sistem internasional untuk bisa memberikan sumbangsih terhadap perdamaian dunia. Indonesia misalnya. Indonesia bilang di dalam di konstitusi Indonesia kalau kepentingan nasional Indonesia salah satunya adalah memberikan sumbangsih terhadap perdamaian dunia. Negara-negara semua punya kepentingan yang berbeda-beda. Kemudian berikutnya lagi tergantung kepada ancaman yang kemudian muncul bagi negara tersebut. Ada negara yang terancam ngerasa bahwa karena ada kekuatan negara lain yang meningkatkan kekuatan dia merasa terancam. Ada yang dia terancam karena kondisi geografis dia yang kemudian membuat mereka harus tetap survive. Ada negara-negara yang merasa terancamnya kalau misalnya terkait dengan masalah domestik, terkait ideologi dan sebagainya. Ancaman yang dimiliki oleh negara berbeda-beda. Kemudian berikutnya lagi, kapabilitas yang dimiliki oleh negara juga berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang tidak punya militer, ada yang punya militer, ada yang pertumbuhan ekonominya sangat baik, ada yang nggak punya pertumbuhan ekonomi sama sekali. Misalnya seperti itu. 4 hal ini kemudian yang akan mempengaruhi negara kemudian akan berperilaku apa untuk untuk mendapatkan objektifnya tadi di dalam sistem internasional. Dan kondisi opportunities, interest, threats, dan capabilities ini beda-beda satu sama lain. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian kenapa sih aktor HI harus berhubungan satu sama lain? Yang pertama, sistem internasional sifatnya anarki. Jadi kalau tadi sistem domestik yang asalnya anarki dan dirubah berdasarkan kontrak sosial menjadi hierarki, sekarang sistem internasional itu anarki. No central or superordinate authority over state. Jadi di atas negara, jadi negara ini adalah sovereign unit. Unit-unit yang berdaulat, di atas negara nggak ada lagi otoritas yang lebih tinggi. Kalau Anda tanya, Mas kan ada UN. UN nggak punya otoritas. UN itu cuman wadah. UN itu cuman organisasi. Yang punya otoritasnya adalah negara. Negara bisa dengan seenaknya kemudian saya keluar dari UN. Sama ketika kemarin Amerika Serikat, saya keluar dari WHO. Saya nggak akan ngasih lagi duit di WHO dan sebagainya misalnya. Karena WHO tidak menguntungkan bagi saya. Bisa seperti itu. No supranational authority above state. Di atas negara kemudian tidak ada otoritas supranasional. Sehingga di dalam sistem internasional ini tidak ada order, tidak ada tatanan, dan tidak ada yang mengatur. Tidak ada aturan, tidak ada yang mengatur. Ada sih hukum internasional, tapi hukum internasional itu kayak kesepakatan yang sifatnya normatif. Cuma norma saja. Sama ketika misalnya Anda melakukan pelanggaran, ketika Anda berteman dalam sebuah kelompok, kemudian ada yang melanggar satu misalnya. Pokoknya semuanya janjian. Hari ini pakai baju warna merah, satu nggak pakai baju warna merah. Terus kemudian hukumannya apa? Dikucilin doang, udah selesai. Itu terkait dengan hubungan antar negara. Paling di embargo, paling nggak lagi dagang dan sebagainya. Sudah selesai. Nggak ada yang kemudian ada yang kemudian bikin aturan, kemudian negara ini kemudian kita penjarakan. Nggak ada yang seperti itu. China aja, Laut Cina Selatan kemarin dia melanggar, lalu kemudian oleh Philippines dibawa ke ICC, lalu ke Tribunal International Court of Tribunal. Ketika di sana kemudian dikatakan bahwa China salah dan China harusnya tidak beralasan terkait dengan Laut Cina Selatan. Terus kemudian China bilang, so what? Saya nggak mengakui keputusan dari ICT tadi. Selesai. Seperti itu. Dan dalam kondisi yang sifatnya anarki ini, kondisinya kemudian tadi bellum omnium contra omnes, lalu kemudian homo homini lupus. Siapa yang paling kuat bisa ngapain aja. Dan ini
artinya adalah ada uncertainty, ketidakpastian dalam sistem internasional. Supaya lebih certain, ya udah berhubungan satu sama lain. Yang kedua, limited and unevenly distributed resources. Dunia ini punya resources, tapi kemudian terbatas dan terdistribusi tidak adil. Ada negara yang wilayahnya besar, lalu kemudian garis pantainya panjang. Dia bisa bisa punya industri perikanan, tapi dia juga bisa punya punya gunung, sehingga dia punya industri terkait dengan agraris dan sebagainya. Tapi ada negara yang kemudian kiri kanan atas bawahnya semuanya daratan, dia nggak punya lautan sama sekali, sehingga nggak mungkin dia punya industri perikanan. Lalu kemudian ada negara yang kecil, cuman negara kota, kayak misalnya Singapura. Tapi ada negara yang kemudian punya wilayah satu benua, kayak misalnya Australia misalnya. Ada negara yang dia punya resources, sumber daya alam yang berlimpah. Ada negara yang nggak punya sumber daya alam. Ada negara yang posisi geografisnya menguntungkan. Ada negara yang posisi geografisnya tidak menguntungkan. Ada yang negara yang bisa dibilang dia punya jumlah populasinya besar. Ada negara yang populasinya sangat kecil. Jadi resources tadi tidak distribusikan dengan adil, sehingga membuat nggak ada negara yang kemudian bisa memenuhi kebutuhan dia sendiri. Apa yang harus dilakukan? Berhubungan dengan negara lain. Lalu kemudian negara-negara punya interest dan needs yang berbeda-beda. Ada yang interestnya adalah power, ada yang interestnya ada status, ada yang interestnya adalah kesejahteraan, ada yang interestnya survival, dan sebagainya. Mereka punya interest yang berbeda-beda. Seperti yang saya bilang tadi, Solomon Island dengan Amerika Serikat punya interest yang berbeda-beda. Dari kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda tadi, kemudian mereka harus saling berhubungan satu sama lain, lalu mencoba untuk mendefine collective goods di antara mereka apa. Kepentingan bersamanya kemudian apa. Nah, yang jadi permasalahan adalah terkadang bagaimana caranya untuk men-serve collective goods when there are individual interests. Ada kepentingan-kepentingan masing-masing. Ini ada 3 pendekatan yang mungkin berbeda satu sama lain, tergantung Anda milihnya yang mana. Ini didasarkan kepada teori-teori HI. 1, kalau kita punya individual interest dan beda dengan collective interest, yang bisa kita lakukan adalah dominasi. Dominate the entire system, lalu kemudian yakinkan kepada unit-unit yang ada di dalam sistem, kepentingan saya adalah kepentingan bersama. Dan buat orang lain mengakui, iya, kepentingan saya adalah kepentingan bersama. Kayak misalnya Amerika Serikat, kita perang ke Irak adalah kepentingan bersama kita. Negara-negara lain kemudian ikut dengan Amerika Serikat. Bisa saja karena takut. Takut dalam artian, kalau kamu nggak ikut dengan saya, maaf ya, besok saya akan embargo. Kalau kamu ikut, ya sudah, besok saya akan kasih Anda bantuan ekonomi. Mainnya adalah reward and punishment. Karena Anda jadi kekuatan paling kuat di dalam sistem, Anda bisa ngapa-ngapain aja. Dan jadikan kepentingan Anda jadi kepentingan bersama. Yang kedua, bukan dengan mendominasi, tapi reciprocity. Caranya adalah bangun kerjasama dengan pihak-pihak lain dan kemudian ensure others that the collective interest will serve individual interest. Biasanya kemudian yang akan dicari adalah arsiran kepentingan kita dengan kepentingan orang apa? Didasarkan kepada kerjasama. Dan dengan dipenuhinya collective interest, individual interest kemudian akan terpenuhi. Itu pendekatan yang kedua. Pendekatan yang ketiga, ini agak jangka panjang mainnya, tapi caranya adalah build collective social identity. Identitas sosial kolektif, identitas sosial bersama. Di mana misalnya hal ini bisa dicapai dengan cara kita bangun hubungan sosial dengan pihak lain, lalu kemudian yakinkan bahwa karena kita punya hubungan sosial terus-menerus, akan punya pemahaman bersama atau identitas bersama. Sehingga nanti kemudian kita punya pemahaman bersama bahwa, oh iya, ini adalah our collective goods. Dengan cara tadi, berhubungan sosial dengan pihak lain, kemudian bangun hubungan baik, sehingga punya pemahaman bersama.
Ini pendekatan-pendekatan yang berbeda terkait dengan bagaimana bermain di dalam sistem internasional. Dominasi itu dikemukakan oleh kelompok yang namanya realisme. Dasarnya adalah mereka percaya bahwa manusia itu pada dasarnya buruk. Lalu kemudian ngapain kita mikirin kepentingan orang, yang penting adalah kepentingan kita sendiri. Dan caranya adalah dengan power. Tingkatkan power Anda sekuat-kuatnya. Yang kedua, ini adalah pendekatan dari orang-orang liberalis yang percaya bahwa pada dasarnya manusia itu baik, lalu kemudian kita akan bisa bekerja sama dan akan mencari titik tengahnya seperti apa. Sedangkan yang ketiga, itu kelompoknya namanya adalah konstruktivis, di mana kita bisa pemahaman bersama, identitas bersama itu bisa dibangun berdasarkan proses sosial, sehingga punya pemahaman yang sama. Jadi bukan karena aturan, bukan karena power, bukan karena bentuk kerjasama yang dilakukan, tapi lebih kepada proses sosial. Itu yang kemudian lebih penting. Karena segala sesuatu buat orang-orang konstruktivis itu dikonstruk secara sosial, dibangun secara sosial. Oke, ini bentuk international system. Biasanya bentuknya adalah seperti piramida, ada great power, dia kekuatannya paling kuat tapi jumlahnya sedikit. Kemudian ada middle power, kekuatan-kekuatan yang ya dia mungkin nggak kuat, bukan great power, bukan kekuatan besar, tapi bukan juga kekuatan yang terpinggirkan, bisa dibilang seperti itu. Great power ini kita bisa lihat kayak misalnya kalau sekarang yang saya bisa bilang sebagai great power adalah US, kemudian China. Middle power-nya kemudian yang menginduk kepada mereka atau ya kekuatan-kekuatan yang ada di tengah. Termasuk misalnya Indonesia. Indonesia bisa dibilang adalah middle power. Dia punya leverage terhadap periferi, kemudian punya hubungan baik juga dengan great power. Australia, lalu kemudian Kanada, Inggris tadinya great power, tapi saya sekarang melihatnya itu sebagai middle power. Lalu kemudian ada periferi. Periferi ini negara-negara yang dia ngapain aja pun juga nggak bakal mengganti sistem, nggak bakal merubah sistem. Bisa dibilang ya cuma butiran debu lah. Salah satunya Vanuatu kemarin, misalnya. Dia koar-koar paling oh ya udah seperti itu. Beda ketika misalnya yang ngomongin tentang Papua lalu kemudian adalah misalnya Australia, akan berbeda. Atau mungkin China yang kemudian bicara tentang Papua, efeknya bakal berbeda dibandingkan cuman Vanuatu sama satu lagi negara yang sering bawa-bawa itu adalah Solomon. Itu periferi. Dan hubungannya nanti kita akan bahas di strukturalis, hubungannya biasanya sifatnya adalah saling eksploitatif, mengeksploitasi kepada yang paling bawah. Lalu kemudian ini tadi terkait dengan apa yang dibilang oleh Kelvin. Ada strong states, kemudian weak states, lalu ada strong power dan juga weak power. Strong states mengacu kepada sistem yang dibangun oleh negara tersebut. Apakah kemudian secara ekonomi atau secara politik dia stabil atau tidak. Biasanya yang bisa dikategorikan sebagai strong states ketika negara-negara tersebut menganut sistem demokrasi. Karena demokrasi dianggap lebih stabil pada saat ini. Dibandingkan dengan negara-negara yang non-demokratis. Lalu kemudian bicara tentang power, weak power dan juga strong power ini lebih ke hal-hal yang sifatnya material yang dimiliki negara tersebut. Resources materialnya misalnya sumber daya alamnya berlimpah atau tidak, populasinya besar atau tidak, lalu kemudian kekuatan militernya tinggi atau tidak, dan sebagainya. Ada negara-negara yang dikategorikan, ini yang betulan debu tadi lah, dia weak states, kemudian weak power. Powernya nggak punya, kemudian sistem dia juga lemah. Somalia, Liberia, Chad, dan sebagainya. Kalau Anda baca atau googling, biasanya masalah-masalah yang kemudian muncul di negara-negara ini. Kemudian ada negara juga dia punya power yang lemah, dalam artian ekonomi dia nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Singapura bisa dibilang mungkin per kapitanya tinggi, tapi buat GDP secara bulknya dia kalah oleh Indonesia.
Makanya Indonesia masuk G20 sebagai negara dengan GDP 20 negara paling besar GDP-nya. Saya Singapura nggak masuk ke G20. Tapi ketika dibagi ke per kepala, pendapatan Singapura jauh lebih besar daripada daripada Indonesia. Mereka dikategorikan sebagai weak power, walaupun kemudian strong states karena dia punya sistem ekonomi dan sistem politik yang jauh lebih stabil dibandingkan negara-negara lain. Anda lihat ya Denmark, kemudian Swiss, New Zealand, negara-negara yang bisa dikategorikan dia punya kestabilan politik dan ekonomi yang cukup baik. Lalu kemudian ada negara-negara yang dia weak states, tidak stabil secara ekonomi dan politik, tapi powernya tinggi. Rusia dikategorikan di sini, walaupun kemudian sekarang agak lebih stabil sebenarnya Rusia. Mungkin bisa agak naik ke sini, lalu kemudian Pakistan. Pakistan secara ekonomi bagus. Bukan secara ekonomi, secara militer dia bagus, malah dia punya nuklir untuk menjaga keamanan dia. Tapi secara ekonomi dan politik kemudian tidak terlalu stabil. Yang strong states dan juga strong power adalah diantaranya adalah Amerika Serikat, China, Prancis, Inggris, lalu kemudian Jepang. Walaupun sebenarnya ini bisa direvisi juga karena Jepang at some point bisa ditarik ke sini, Prancis juga bisa ditarik ke sini sebenarnya saat ini. Walaupun mereka kayak Prancis punya nuklir, tapi bisa dibilang secara ekonomi kemudian secara politik nggak sekuat dulu lagi. Oke, itu lebih ke tipe-tipe negara, mungkin bukan kotak negaranya yang Anda lihat siapa negara yang ada di sana, tapi esensi dari kategori antara weak power, strong state, dan juga weak state. Dari sana, mungkin pertanyaan saya, satu, kalau kita coba untuk tempatkan Indonesia, di manakah layaknya Indonesia ditempatkan? Saya melihatnya, kalau buat saya, mungkin saya orang yang agak optimis, atau you can name it, nasionalis atau apapun itu. Tapi saya melihatnya sudah bisa masuk ke kotak ini, walaupun kemudian dalam koefisiennya nggak bisa kemudian ada di sini. Kalau misalnya US dibilang ada di sini, dia adalah strong state dan juga strong power, titiknya paling ujung, Indonesia mungkin masih ada di sini. Masih di bawah lah. Jadi levelnya masih yang rendah terkait dengan strong state dan juga strong power. Power kita ada. Walaupun power kita masih dibilang sangat kecil dalam artian kita belum bisa pakai power yang kita punya menjadi kapabilitas yang kita bisa gunakan untuk kayak misalnya ngancam orang atau malah ngasih reward kepada orang lain. Kita belum bisa pakai itu. Tapi modalnya sudah ada. Modalnya kayak misalnya perekonomian kita cukup baik. Lepas dari COVID ini ya, pertumbuhan ekonomi positif terus dalam waktu hampir 15 tahun. Dan kisarannya di antara 4-6% pertumbuhan ekonomi, dan itu bukan sesuatu yang buruk. Lalu kemudian secara militer, ya kita sedang melakukan modernisasi militer, walaupun sebenarnya agak telat. Lalu ke depannya ini bukan sesuatu yang kemudian kita bakal decline, karena nih generasi-generasi Anda yang kemudian mungkin bakal bawa Indonesia bisa jadi negara yang memang setara di sini, bisa saja jadi negara yang boleh bilang say no kepada USA, boleh kemudian bisa mengancam China, atau kemudian jadi saingan bagi Jepang. Kenapa? Kita ada bonus demografi, dan bonus demografi itu bisa dibilang sesuatu yang bikin China saat ini bisa jadi seperti ini. Dia bisa menggunakan masyarakatnya di level yang produktif, kemudian bisa dipakai untuk di bidang ekonomi. Jadi nanti tahun 2030-an itu kurva masyarakat demografinya Indonesia yang tuanya itu sedikit, yang mudanya itu besar, kemudian yang barunya atau yang masih anak kecilnya itu kecil juga. Dan ketika yang di tengahnya besar, mereka adalah usia produktif. Anda ada nanti, kalau 2030 berarti Anda mungkin jadi manajer, kalau kemudian di Kementerian Luar Negeri itu sudah eselon 2 misalnya, kalau misalnya jadi diplomat di sana,
Lalu kemudian bisa bawa Indonesia jadi negara yang ada di sini. Karena Anda yang produktif. Bukan saya 2030 berarti umurnya sekian tahunan lah. Pokoknya udah hampir expired lah, bisa dibilang seperti itu. Dan bonus demografi akan bikin Indonesia ekonominya bagus. Ekonomi kita bagus, kita bakal bisa beli senjata. Senjata kemudian ningkatin kekuatan kita. Ekonomi, militer kita oke, kemudian ditambah dengan nilai-nilai budaya yang kita punya dan sebagainya, itu akan menempatkan Indonesia sebagai salah satu power. Dan ya, bagi pengkaji HI, enaknya adalah ada di negara yang jadi great power, bukan di negara yang jadi middle power atau jadi small power. Kenapa? Karena kalau Anda ada di negara yang great power, apa yang Anda pikirkan itu akan ada sisi yang namanya, kalau saya selalu bilangnya, prophetic. Anda nulis, Anda memikirkan sesuatu terkait hubungan internasional, itu kemudian akan kejadian. Mirip dengan ilmuwan-ilmuwan di US, kayak misalnya Joseph Nye bilang, ngomongin tentang smart power. Itu dilakukan oleh pemerintahan Obama pada waktu itu. Dan kejadian, dan sekarang dikopi oleh banyak negara. Gitu sih terkait dengan tipe negara ini dan posisi Indonesia kemana dan harapannya ke depan akan seperti apa. Baik, kalau begitu kelas sampai di sini. Saya tunggu sampai malam ini tugas corner taking Anda. Lalu kemudian sampai minggu depan, hari Rabu, itu tugas yang tadi. yang mengamati lingkungan tadi. Oke, kelas sampai di sini. Terima kasih dan jaga kesehatan selalu. Selamat sore.